Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka jagalah diri kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, taghashathu fil uqba fununun nadamati, maka dalam kehidupan akhiratnya dia akan menyesal, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita di dunia, yang kita harapkan adalah kita terselamatkan dari azab Allah. Baik azab ketika di dunia ini, atau azab atau siksa ketika di akhirat kelak, yaitu neraka. Yang kita harapkan rahmat Allah, yang kita harapkan bentuk rahmat Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya di dunia atau di akhirat dengan dimasukkan surganya. Semua tujuan itu, semua cita-cita itu tidak akan kita bisa dapatkan kecuali ketika kita mendapatkan ar-rusydu, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan bagaimana itu Nabi Allah Musa alaihissalam, yang beliau dikenal sebagai kalimullah, yang beliau selain Nabi juga Rasul. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi ar-rajulus salih, untuk mendatangi satu orang yang soleh, yaitu Nabi Allah Khadir alaihissalam. Wahina balagha Musa ar-rajul as-saliha lam yatlub minhu illa amran wahidan wa huwa ar-rusydu. Ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan seseorang yang soleh, yaitu Nabi Allah Khadir, lam yatlub minhu, Nabi Allah Musa tidak meminta dari orang yang soleh tadi itu illa amran wahidan, kecuali hanya satu yang diminta oleh Nabi Allah Musa, wahwa, yaitu ar-rusydu, yaitu petunjuk. Allah menceritakan dalam surat Al-Kahf ayat 65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fawajada, maka ketika Nabi Allah Musa dan pembantu Nabi Allah Musa, abdan, bertemu dengan seorang hamba Allah yang soleh, min ibadina, dari hamba-hamba kami, katanya Allah, yang dimaksud Nabi Allah Khadir. Atainahu rahmatan min indina, maka kami telah memberikan rahmat, kasih sayang dari sisi kami, katanya Allah, min indina, dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nabi Allah Musa ingin mendapatkan petunjuk, padahal seorang nabi, seorang rasul diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Nabi Allah Khadir yang bukan rasul, yang merupakan nabi, yang secara kedudukan di sisi Allah lebih mulia Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi Allah perintahkan, bahkan ada sebagian yang menyatakan Khadir bukan nabi tapi merupakan walinya Allah. Kalaupun dikatakan Khadir merupakan nabi,
masih kalah kedudukan dengan Nabi Allah Musa. Tapi bagaimana itu Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk belajar kepada Nabi Allah Khadir. Nabi Allah Musa menyatakan, diabadikan dalam surat Al-Kahf ayat 66. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apa perkataan Nabi Allah Musa ketika bertemu dengan Nabi Allah Khadir? Apakah minta supaya mendapatkan kedudukan? Apakah minta supaya mendapatkan kedikdayaan? Tidak, hadirin. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku ini mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa-apa yang telah engkau peroleh, yang telah diajarkan Allah kepadamu. Apa itu? Rusyda, petunjuk. Nabi Allah Musa, hadirin, tidak mungkin sesat Nabi Allah Musa. Tapi bagaimana pentingnya untuk mencari petunjuk, baik dari orang yang biasa ataupun orang pilihan para nabi dan para rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan yang ingin mendapatkan petunjuk bukan makhluk manusia yang kasat mata, jin pun ingin mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika itu jin mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, Nabi melantunkan Al-Quran. Jin tadi itu mengatakan, ini diabadikan dalam surat Al-Jin ayat yang pertama. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Katanya salah satu jin mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba yang membuat menakjubkan kami, yang membuat kami terheran-heran. Disebutkan dalam tafsir, wal jinnu lamma sami'u al-Qur'ana awwala marratin qalu anhu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katanya ulama ahlu tafsir, ketika jin mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran, awal marrah, pertama kali mereka mendengarkan Al-Quran, qalu anhu, itu jin mengatakan, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan Qur'anan, bacaan Al-Quran, ajaba, yang menakjubkan. Jin tadi itu mengatakan lagi, yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Yahdi, yang dengan perantara bacaan Quran itu akan memberikan petunjuk, akan memberikan jalan yang baik, ila rusdi, kepada jalan yang benar, fa'amanna bih, maka kami pun beriman kepadanya. Jin yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa melihat wujudnya, itu ketika mendengarkan Al-Quran yang diminta satu, hadirin. Kami mendengarkan Al-Quran begitu menakjubkan, dan kami yakin bahwasannya bacaan ini yang akan memberikan petunjuk kepada kami untuk menuju jalan kebenaran. Jin. Sehingga diceritakan dalam ayat yang ke-14 surat Al-Jin, mereka mengatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang kelompok yang Islam, jin yang Islam, wa minna al-qasitun, dan di antara kami ada juga yang al-qasitun, menyimpang dari kebenaran. Sama seperti kita, hadirin. Kita mendengarkan Al-Quran, kita mendengarkan hadis, kita mendengarkan nasihat orang-orang yang soleh di antara kita. Ada yang pasrah, ada yang menjalankan, tapi na'udzubillah, ada yang menentang. Itu yang diucapkan jin ketika di antara mereka ada yang beriman. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dilanjutkan, faman aslama faulaika taharrau rasyada. Katanya jin, faman aslama, maka siapa yang Islam, yang pasrah, yang menjalankan, faulaika, maka mereka itu adalah
taharrau, yang telah memilih mereka tadi itu rosyada, petunjuk. Warusydu huwa ma amtanna bihi rabbuna jalla wa ala khalilihi Ibrahim alaihissalam. Dan petunjuk merupakan sesuatu nikmat yang diberikan Allah kepada juga Nabi Allah Ibrahim al-Khalil, orang yang dekat dengan Allah, juga mendapatkan petunjuk, dan itu sebaik-baik pemberian dari Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 51, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Walaqad ataina Ibrahim, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim rusydahu, petunjuk, min qablu, dari mulai yang dahulu. Wa kunna bihi alimin, dan kami Allah zat yang maha mengetahui tentang diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, apa pemberian terbesar? Diangkat jadi Rasul? Diangkat jadi Nabi? Ya, ya. Tapi anugerah terbesar ketika Allah memberikan petunjuk jalan yang terbaik kepada Nabi Allah Ibrahim. Sama seperti kita hadirin. Apa pemberian Allah yang terbesar? Nikmat Allah yang terbesar? Kita dijadikan manusia? Iya. Kita dijadikan orang Islam? Iya. Kita dijadikan orang berkecukupan? Iya. Tapi ketahuilah, nikmat yang terbesar yaitu nikmat berupa ar-rusydu. Kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita percaya kepada mukjizat Nabi Muhammad meskipun kita tidak pernah melihat mukjizat tersebut. Kita iman kepada orang-orang pilihannya Allah. Kita iman kepada Nabi. Kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui, itu nikmat yang terbesar. Dan itu nikmat yang terbesar pula yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul tersebut. Maka atas dasar itu Allah juga menceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika sa'alaka ibadi anni, hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang aku, di manakah aku? Maka jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat kepada hamba tersebut. Ujibu da'watad da'i, Allah, aku akan mengkabulkan doanya orang yang berdoa, idada'an, kalau dia berdoa meminta kepadaku. Syaratnya, falyastajibuli, bersegeralah untuk melaksanakan perintah Allah, wal yu'minu bi, syarat yang kedua, imanlah kepada Allah. Percayalah bahwasannya doa kita akan dikabulkan. Endingnya apa hadirin? Setelah doa kita dikabulkan, permintaan kita dikabulkan, doa kita mengangkat tangan dikabulkan oleh Allah. Bukan itu endingnya hadirin. Bukan itu akhirnya. Bukan itu puncaknya. Allah menyatakan, ditutup ayat ini dengan la'allahum yarsyudun. Agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu ending yang paling bagus. Kita doa, mungkin belum dikabulkan, tapi kita tetap doa, kita mendapatkan pemberian Allah. Berupa apa? Petunjuk untuk selalu berdoa. Kita ingin untuk berkecukupan dalam kehidupan dunia, tapi mungkin ada kekurangan. Kita doa belum dikabulkan oleh Allah. Tapi kita terus berdoa, ketahui kita dalam nikmat. Berupa apa? Nikmat tidak bosan untuk meminta kepada Allah. Berapa orang yang dulunya taat kepada Allah, tapi karena permintaannya ditolak oleh Allah jadi kufur, jadi ingkar dengan mengatakan, apa faedah sholatku, apa faedah Quranku, apa faedah aku hadir ke majelis ilmu, ke masjid, kalau doaku tidak dikabulkan, mulai sekarang aku tinggalkan semuanya. Berapa banyak terjadi seperti itu hadirin. Tapi kita, meskipun terkadang doa kita belum dikabulkan oleh Allah, tapi kita terus meminta pagi hari,
siang hari, sore hari, malam hari, akan tidur, bangun tidur, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, semuanya kita minta kepada Allah. Meskipun belum dikabulkan, ketahui kita mendapatkan nikmat, yaitu petunjuk Allah untuk selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berwasiat dan mengajarkan kepada salah satu sahabatnya, yaitu riwayat dari Syaddad bin Aus. Riwayat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Syaddad bin Aus bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah berkata, telah bersabda kepadaku, ya Syaddad bin Aus, wahai Syaddad bin Aus, idza kanazan nasu adz-dzahaba wal fiddata. Kalau memang kebanyakan orang sekarang ini menumpuk harta, menumpuk emas, menumpuk perak, dia sibuk dengan aktivitasnya. Fagnis hadhil kalimat. Maka kamu simpanlah kalimat doa yang aku ajarkan ini. Apa yang diajarkan Nabi? Doa. Doa. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ats-tsabat fil amri, keteguhan dalam agama Islam. Jangan tergoyangkan ya Allah. Jangan sampai aku berubah akidah. Jangan sampai aku berubah agama ya Allah. Wal azimata 'ala rusyud, dan keteguhan tekad untuk selalu mendapat petunjuk yang lurus. Kuatkan aku di agama ya Allah. Berikan semangatku untuk selalu mencari petunjuk-Mu ya Allah. Wa as'aluka syukra ni'matik. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, agar aku bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Wa husna ibadatik, dan sebaik-baik ibadah kepadamu. Wa as'aluka lisanan sadiqan, dan aku meminta kepadamu ya Allah, agar selalu aku berucap yang jujur. Wa qalban saliman, dan hati yang selalu pasrah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lamu, dan aku meminta dari sebaik-baik yang engkau ketahui ya Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu min syarri ma ta'lamu, dari kejelekan yang engkau mengetahui. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, aku meminta ampun kepadamu ya Allah untuk apa-apa yang engkau ketahui. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui dengan segala yang gaib. Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Syaddad bin Aus tidak menyinggung satupun, jadikan aku orang kaya, jadikan aku orang berkuasa, jadikan aku ini orang yang disegani tengah masyarakat. Tidak ada hal ini. Doanya kekuatan iman. Jangan jadi murtad ya Allah. Jangan jadi kafir ya Allah. Jangan kami menjadi orang yang berubah akidah sehingga kami mencaci para walinya Allah, sehingga kami menyepelekan Nabi Muhammad. Jadikan kami tetap dalam keadaan ini ya Allah, dalam sebaik-baiknya ya Allah, dan berikan semangat kepada kami untuk selalu mencari petunjuk. Kalau bahasa ringkasnya, berikan kekuatan kepada kami untuk tidak meninggalkan orang yang soleh, untuk menimba ilmu dari orang yang soleh. Jangan sampai yang dulunya kami aktif untuk hadir ke tempat-tempat pengajian, yang di situ mengajarkan ilmunya Rasulullah, berubah gara-gara urusan ekonomi, gara-gara urusan kesumpekan, gara-gara ini, gara-gara itu. Itu yang diajarkan Nabi. Yang terakhir hadirin, yang terakhir, ada beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, thalathun muhlikat, wa thalathun munjiyat, wa la thalathun kafarat, wa thalathun darajat. Nabi menyatakan, ada 3 perkara yang akan membuat kita hancur. Hancur di dunia, lebih-lebih di akhirat. Fasyuhun muta', yang pertama, kikir yang ditaati.
Wa hawa muttaba, selalu menuruti hawa nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsih, bangga dengan dirinya, ujub. Wa thalathul munjiyat, ada pun 3 yang menyelamatkan katanya Nabi. Fal adlu fil ghadab war ridha, berlaku adil meskipun kita marah ataupun senang, berlaku adil. Wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap pertengahan ketika dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kekayaan. Yang ketiga, wa khasyatullah fis sirri wal ananiyah, dan takut kepada Allah baik dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan halayak ramai. Adapun 3 yang akan menghapus dosa kita. Fa isbahul wudu fis sarabat, kita menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Wanti darus sholat ba'da sholah, kita menunggu sholat. Dari sholat berikutnya, kita tunggu sholat berikutnya, perhatian untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, wanaklul aqdam ilal jamaat, mengangkat kaki untuk menuju sholat berjamaah. 3 hal yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Fa'it'amut ta'am, gampang memberikan makan kepada orang, memberikan kecukupan kepada orang. Wa ifsya'us salam, menyebarkan salam di antara kita semuanya. Kemudian yang terakhir, wassalatu billail wan nasu niyam, salat di pertengahan malam ketika kebanyakan manusia tidur, meskipun cuma 2 rakaat kita melaksanakan salat malam. Maka hal-hal itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Semoga kita selalu mendapatkan petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin.